Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh teman-teman Smartfren Community yang ada di Indonesia. Alhamdulillah ketemu lagi bersama saya Kristi Yuwana, leader Smartfren Community daerah Blora. Dan pada kesempatan sore hari ini, sore yang mendung-mendung syahdu ini, kita akan launching Smartfren Community untuk Kabupaten Demak. Nah, nanti sudah ada calon leadernya. Bentar lagi, detik-detik ini akan kita kukuhkan bersama. Nah, tapi seperti biasa ya teman-teman, untuk teman-teman semuanya yang join di YouTube-nya Smartfren ataupun juga ada di link Zoom pada kesempatan sore hari ini, sekali lagi aku ingatkan untuk teman-teman selalu setia dan stay tune pada Smartfren. Ini kebetulan aku bawanya cuma bawa MIFI ini ya, MIFI dari Smartfren, kartunya tentunya pakai Smartfren juga ya. Sehingga alhamdulillah sinyal aku lancar terus, smart terus dan bisa kan sekarang modenya banyak kan virtual meet gitu ya, sehingga tetap lancar kerjaan kita. Jadi teman-teman jangan lupa gunakan Smartfren gitu ya. Dan teman-teman semuanya di kesempatan sore hari ini kalau nggak salah nih ya, setahu aku ini sudah ke-99 kota, ke-99 Smartfren Community yaitu Demak. Nanti kalau pun salah nanti akan disampaikan lebih lanjut. Nah, sebelum kita memperkenalkan siapa calon leader SFCom Demak, alangkah baiknya kita dengarkan sambutan dari Bapak Komdev Smartfren yang terhormat Bapak Dani, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Kristi selaku host atau moderator. Moga-moga suara saya bisa didengar dengan baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Annyeonghaseyo. Sugeng sonten poros derek, terutama kawan-kawan yang ada di Kota Demak dan sekitarnya dan Jawa Tengah dan sekitarnya ya. Alhamdulillah kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sore hari ini kita bertemu kembali walaupun dalam suasana yang pandemi. Makanya saya masih pakai masker karena saya ada di luar rumah nih ya. Tetap selalu kita 4M atau 3M ya, menjaga jarak, mencuci tangan, terus apa lagi ya? Menjaga jarak, mencuci tangan, pakai masker, menggunakan masker, dan juga ini ya, kita menjaga diri kita masing-masing selalu untuk tetap sehat. Sore hari ini kawan-kawan, kita mengadakan kelas online lagi dengan topik spesial. Ada 2 topik spesial sore hari ini, yaitu pengukuhan leader komunitas Smartfren atau Smartfren Community Kota Demak sebagai kota atau region ke-99. Benar sekali, 99 ya. Wah, luar biasa ya. Dan di sini sudah ada leader dari Smartfren Community Demak, yaitu Mas Untung Ali Romdon. Selamat datang, salam kenal Mas Untung di keluarga besar Smartfren Community. Ya. Nah, Mas Untung ini sekaligus yang kedua akan sharing kepada kita dari pengalaman beliau, pengetahuan beliau ya. Saya lihat beliau juga banyak sekali pengalaman di organisasi. Ya, satu topik dengan tema bagaimana mengembangkan leadership atau kepemimpinan di dalam komunitas ya. Nah, ini penting sekali. Kenapa? Karena Smartfren Community ini juga ya 99 kota ini masing-masing kota itu dipimpin oleh para leader. Dan para leader ini informasi sekalian untuk Mas Untung ya. Para leader ini background-nya macam-macam Mas Untung. Ya. Ada yang background-nya mahasiswa, ada yang masih pelajar ya, ada yang sudah bekerja. Kayak Mbak Kristi ini masih pelajar ya. Kelihatan masih SMP atau SMA ini Mbak Kristi? SD. Ya. Ada yang pengusaha ya, ada yang ibu rumah tangga, ada yang memang sudah sering berorganisasi, ada yang belum ya. Nah, background-nya macam-macam. Tapi karena tiap leader ini mengawai dalam tanda petik mengelola Smartfren Community di satu kota, makanya perlu pengembangan leadership. Nah, nanti kita akan simak tips-tips dari Mas Untung bagaimana bisa mengembangkan leadership atau kepemimpinan di dalam berkomunitas. Nah, sebelum kita masuk sesinya Mas Untung, saya mau memperkenalkan tentang Smartfren Community dulu.
Dalam hal ini kami dari Community Development adalah satu unit di bawah PT Smartfren Telekom yang mengelola Smartfren Community. Nah, Smartfren Community ini, Mas Untung dan kawan-kawan dari Demak ya, itu sudah terbentuk embrionya sejak 9 atau 10 tahun lalu, tahun 2011 ya, bulan Maret. Nah, waktu itu di grup Facebook namanya Komunitas Pelanggan Smartfren. Dibentuk oleh para founder, ada 8 foundernya. Waktu itu masih muda-muda banget semua para foundernya, sekarang juga masih muda sih. Mas Ramdeni sebagai founder, ketua umum yang pertama, itu waktu itu masih SMA kelas 1, luar biasa ya. Wow. Punya inisiatif bikin komunitas ini di Facebook, tanpa didukung oleh Smartfren waktu itu, jadi organik banget ya, bottom up banget. Baru didukung oleh Smartfren tahun 2015, tepatnya 15 Oktober tahun 2015. Dan waktu itu nama Smartfren, nama komunitas pelanggan Smartfren lalu berubah menjadi Smartfren Community. Dan alhamdulillah ya, ketika kita berpartner, berkolaborasi antara Smartfren Community dengan Komdes Smartfren, bisa berkembang sampai dengan hari ini kita sudah masuk ke 99 kota di seluruh Indonesia. Nah, apa aja kegiatan kita? Kegiatan kita itu ada 7 macam ya. Ini singkat-singkat aja saya share nih. Kegiatan kita ada 7 macam. Yang pertama adalah kita mengelola pelanggan Smartfren yang menjadi member kita. Jadi teman-teman kalau ada keluhan-keluhan, masukan-masukan, mau keluhan tentang produk, keluhan tentang network atau sinyal, masukan tentang program-program segala macam, itu bisa disampaikan ke sini ya. Nih di grup nih saya udah nyimak nih di grup Demak ini, wah di tempat sini ada kekurangan begini, di tempat ini bagus begini dan seterusnya. Nah itu nanti bisa disampaikan ya masukan-masukannya. Yang kedua, kita menyelenggarakan kelas online seperti ini. Kelas online akan kita selenggarakan seminggu 1 kali dengan topik yang beragam. Nah ini dalam kesempatan kali ini Mas Untung jadi pembicara. Mungkin lain kali Mbak Kristi yang jadi pembicara. Di lain waktu salah satu member di grup Demak ini yang bisa jadi pembicara ya. Bisa juga jadi host atau moderator. Nah, kemudian yang ketiga adalah Smartfren Goes to School dan Smartfren Goes to Campus yang nomor 4. Jadi kita visit ke sekolah dan kampus-kampus, tentunya secara virtual karena ini masih masa pandemi ya. Nah, kemudian yang kelima itu adalah kegiatan CSR atau Corporate Social Responsibility. Nah, jadi ada program sosial juga yang kita selenggarakan di sini. Seperti saat COVID ini banyak bantuan-bantuan program-program selama COVID yang juga kita selenggarakan. Kemudian yang keenam adalah konten kreator. Nah ini mendukung program co-kreasi. Kita punya program co-kreasi di mana kita mengembangkan konten-konten yang positif di media digital, yang anti hoax, anti cyberbullying dan sebagainya gitu ya, anti julid dan sebagainya. Nah bikin konten-konten yang keren. Bikin video, bikin podcast ya. Nah ini nanti kalau teman-teman mau belajar di sini juga bisa. Dan yang ketujuh terakhir itu adalah program pengembangan entrepreneurship dalam sebuah inkubator wirausaha namanya Teman Kreasi Indonesia ya. Nah lebih detail nanti Teman Kreasi Indonesia betul Mbak Kristi. Lebih detail nanti kita akan share di lain kesempatan. Nah ini saya share singkat aja program-program kita. Intinya adalah dengan Smartfren Community kita ingin berkolaborasi, kita ingin bersinergi dengan segala macam pihak, dengan masyarakat, semua elemen masyarakat untuk bersinergi membangun Indonesia. Itu saja dari saya. Selamat datang kepada Mas Untung sebagai leader Smartfren Community Demak dan kepada kawan-kawan di Smartfren Community Demak sebagai kota ke-99. Wah ini keren banget nih, 99 ini kan angka yang bagus banget, angka yang sakral ya. Nah, oke. Itu saja dari saya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf, nanti kita bisa lanjut diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dhani, semangat sekali menyampaikan tentang Smartfren Community ini ya. Jadi setiap kali saya jadi host launching satu kota, selalu saya tertarik dan appreciated banget tentang berdirinya Smartfren Community ini yang benar-benar terbentuk organik tanpa ada awalnya tanpa ada ini ya istilahnya keharusan dari PT Smartfren untuk membuat ini, tapi ternyata yang awalnya yang istilahnya mempelopori adalah seorang anak SMA yang kali ini Bang Ramdeni ya namanya ya Pak ya.
Ya, baik. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung, dan juga selamat kepada Mas Untung. Kami manggilnya Mas aja ya, kayaknya masih muda juga. Kepada Mas Untung sebagai leader Smartfren Community yang ke-99, yang istilahnya mengetuai komunitas Smartfren Community di Kabupaten Demak. Ya, setelah ini teman-teman ada sambutan sedikit ya, sepatah dua patah kata dari leadership baru kita, leader baru kita di Kota Demak. Kepada Mas Untung kita persilahkan. Silakan Mas Untung memberikan sepatah dua patah kata untuk sambutan dulu ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini kita bisa berkumpul ya. Kita bisa mengadakan Zoom meeting dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian tidak lupa sholawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang syafaatnya akan sangat kita nantikan. Bapak Dani dan juga Mbak Kristi, ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya ya untuk menjadi leader community ya. Sebelumnya saya tidak tahu apa itu leader community ya. Jadi nanti kita belajar bareng bagaimana mengembangkan komunitas yang bagus ya untuk kemajuan diri kita dan juga sahabat-sahabat kita sehingga dari tujuan-tujuan yang baik-baik itu dapat terwujud dengan adanya komunitas ini Smartfren Community seperti itu. Jadi nanti saya karena sebagai orang yang baru ya mohon bimbingan dan arahan ya agar Smartfren Community di Kabupaten Demak dapat berkembang dengan baik. Amin. Sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Untung atas sambutannya. Seperti apa ya istilahnya semboyan kita bersama di Smartfren Community bahwa kita akan sama-sama bersinergi membangun bangsa. Kita harapkan juga bahwa nanti ke depan di Demak juga akan mengadakan istilahnya event-event positif untuk mengembangkan Smartfren ini ya. Apalagi sekarang udah ada Mas Untung sebagai leadernya yang nanti teman-teman yang ada di komunitas yang ada di Demak ini ayolah bareng-bareng diajak ke arah hal-hal yang positif. Misalnya sering kan mungkin teman-teman Smartfren Community yang ada di kota lain tuh ngadain baksos atau mungkin juga kalau sekarang seringnya kita virtual ya, ngadakan kelas-kelas online ya dikarenakan ini masih masa-masa pandemi. Dan pada sore hari ini teman-teman selain kita launching Kabupaten Demak sebagai Smartfren Community yang ke-99, kita juga akan ngobrol atau sharing bertema dengan mengembangkan leadership dalam komunitas. Jadi konon katanya komunitas yang baik adalah komunitas yang bisa memberikan perubahan baik itu kecil ataupun besar yang berdampak positif bagi lingkungan sekitarnya. Jadi suatu komunitas itu tidak akan berkembang dengan baik apabila tidak memiliki leader yang baik juga. Sehingga di sini kita harus sama-sama belajar bagaimana mengembangkan leadership dalam komunitas. Dalam kesempatan kali ini kembali lagi kami undang Mas Untung untuk memberikan wawasannya. Mbak Kristi. Ya, halo. Ya, halo. Non sewu Mbak Kristi. Mbak Non Sewu ini sebelum ke materi Mas Untung, ini perlu ketok palu dulu pengukuhannya oleh Ketua Umum. Oh iya betul Pak. Begitu. Tadi Pak Dani lupa. Ini palunya Pak, silakan digunakan dulu Pak. Nah, oleh Ketua Umum di sini ada Pak Rinaldi, silakan mungkin Pak Rinaldi bisa menyampaikan sambutan dan arahan-arahannya. Oh ya, baik. Sebagai Ketua Umum, sebagai leader nasional. Pak Rinaldi sudah hadir ya. Selamat sore Pak Rinaldi.
kami persilahkan Pak Rinaldi sebagai leader nasional Smartfren Community untuk memberikan sambutan sekaligus pengukuhan untuk Mas Untung dari Smartfren Community Demak. Silahkan Pak Rinaldi. Kelupaan ya Mbak ya. Nah, oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Santai-santai. Oke, saya coba perkenalkan diri ya. Jadi katanya kalau tak kenal maka tak sayang. Saya Rinaldi, leader nasional Smartfren Community. Ini tahun terakhir masa jabatan saya. Ya, insya Allah dalam beberapa saat ke depan akan ada gathering nasional untuk pemilihan leader nasional yang baru. Saya domisili di Surabaya. Sehari-hari saya sebagai SI, sistem integrator untuk jaringan komputer. Jadi kalau beberapa teman-teman sering melihat saya di sosial media, saya jalan-jalan ya karena memang pekerjaan saya ya sedang ke sana kemari untuk melakukan konfigurasi atau diskusi mengenai jaringan. Suaranya kurang keras Pak Rinaldi. Suaranya kurang keras. Maaf. Jadi semoga udah bisa didengar ya. Maaf. Ini tadi sedikit ulasan dari Pak Dhani Ahyar dari Community Development Smartfren Timika. Saya sedikit menambahkan aja, selamat bergabung sebagai leader regional ke-99. Jadi angka yang cukup menarik bagi semua. Mungkin beberapa orang yang paham ya, itu memang angka yang unik, apalagi dari Demak. Saya sengaja berpakaian seperti ini, jadi kopiah yang saya gunakan ini merupakan hasil produksi dari rumah kreatif dulu ya, disebut kalau sekarang jadi teman kreatif. Ya, teman kreasi Indonesia itu adalah inovasi dari teman-teman community yang jadi teman-teman community yang mempunyai potensi untuk berbagi knowledge, berbagi pengetahuan yang mungkin bisa bermanfaat bagi masyarakat di sekitar teman-teman leader tinggal. Ini kaosnya juga kaos seragam Smartfren Community. Jadi banyak pertanyaan, apa sih benefitnya kalau gabung dengan Smartfren Community? Pertama mungkin seperti tadi Mas Untung sudah langsung membuka ya, mencoba komplain, saya respon. Kita mempunyai tim, jadi ada beberapa founder yang mengikhlaskan dirinya untuk dimaki-maki, untuk diomel-omelin, menerima keluhan teman-teman atau pengguna kartu Smartfren. Jadi kami biasa menyebut dengan tim hotline. Mereka standby selama 24 jam. Nah, nomornya juga sudah saya share tadi melalui grup. Jadi ada beberapa nanti dengan berjalannya waktu teman-teman akan mengenal siapa sebenarnya personil di belakang tim hotline ini. Itu yang pertama, mendapatkan respon yang cepat, terus juga bisa memperluas network atau jaringan sesama pengguna, mendapat special channel. Jadi ada beberapa kali event Smartfren, kita dari community mendapat prioritas untuk mencoba duluan, mencoba produk-produk itu. Jadi kemarin ada power up, beberapa teman-teman leader yang terpilih untuk merasakan dulu. Lalu juga pada launching iPhone, community juga diberi kehormatan untuk merasakan sentuhan pertama. Itu mungkin sedikit wawasan dari saya. Sekali lagi terima kasih. Silakan dilanjut Mbak Kristi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
suaranya masih di unmute ternyata. Ya, terima kasih Pak Rinaldi atas sambutannya. Pak Rinaldi bagi saya sendiri adalah seorang guru dan motivator serta pembimbing yang baik di dalam komunitas Smartfren Community ini. Terima kasih sekali lagi Pak Rinaldi. Dan karena waktunya juga terbatas, langsung saja kita persilahkan kembali Pak Untung, Mas Untung ya. Di sini selaku leader Smartfren Community Kabupaten Demak yang baru saja dikukuhkan pada kesempatan sore hari ini ya. Kita membahas tentang pengembangan leadership dalam satu komunitas. Oke, kami undang kembali, silahkan Mas Untung untuk menyampaikan ininya ya, istilahnya wawasannya. Nanti kita ada sesi sharing dan juga tanya jawab. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya terkait materi leadership ya. Jadi mungkin nanti kita bisa sharing-sharing bagaimana mengembangkan leadership ya, baik dalam komunitas maupun dalam hal yang lain. Ya. Misal juga dalam pekerjaan maupun dengan perusahaan atau yang lain sebagainya. Jadi mengembangkan leadership dalam komunitas ya, menurut saya bahwa ya ini saya bisa share screen apa enggak ya? Bisa. Ya, saya ada sedikit PowerPoint lah. Oke. Leadership ya, mengembangkan leadership dalam komunitas ya. Ini materi baru saja tadi dibuat, jadi mohon maaf jika nanti kurang begitu sempurna ya. Oke. Apa itu leadership ya? Leadership adalah salah satu fungsi manajemen untuk mempengaruhi, mengarahkan, memotivasi, dan mengawasi orang lain untuk menyelesaikan tugas-tugas yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Keterampilan leadership akan sangat mempengaruhi kinerja organisasi, khususnya dalam hal mencapai tujuan organisasi. Jadi kita di komunitas Smartfren nanti ya, dengan adanya ini komunitas ini kita bisa belajar bersama ya, bagaimana mengembangkan leadership ya, kemudian menambah persahabatan ya, pertemanan, ya, meningkatkan kemampuan kita ya dalam segala bidang ya, yang guru bisa mengembangkan ilmunya, kemudian yang wirausaha juga bisa meningkatkan omsetnya, bisa mungkin juga membuka cabang di berbagai kota ya. Itu bagian dari nanti manfaat kita ada di Smartfren Community. Kemudian sikap seorang leader ya. Seseorang dapat dikatakan memiliki skill leadership yang baik jika memiliki beberapa kemampuan khusus dalam bersikap. Banyak sekali nanti ya sikap-sikap yang akan ada ya. Sikap leadership antara lain ini keterampilan sosial ya. Seorang individu harus mempunyai kepekaan terhadap situasi sosial dan ketidaksituasi. Contohnya apa? Kayak di Demak ini kemarin ada bencana banjir. Sering ya Demak kayaknya banjir ya Pak. Di Kecamatan Bonang itu ada 2 desa yang terendam. Dan alhamdulillah karena saya saat ini sebagai Ketua PAC Ansor Demak Kota, alhamdulillah dengan beberapa teman-teman ya dapat sedikit berdonasi untuk warga yang terkena musibah banjir di Kecamatan Bonang. Itu bagian dari keterampilan sosial. Kemudian kebijaksanaan ya. Ada banyak orang yang terlibat dalam tim. Semakin banyak orang, semakin banyak pemikiran dan perspektif yang ada. Oleh karena itu, seorang leader harus terbuka untuk perspektif lain. Jadi, memang leader itu harus bijaksana ya. Jadi
dia tidak hanya melihat suatu masalah atau suatu kejadian dari sudut pandang dia, ya. Harus bisa melihat juga dari sudut pandang orang lain. Misalnya saya membuat kebijakan seperti ini, bagaimana? Ya, bagaimana manfaatnya? Jadi harus bisa melihat dari perspektif orang lain. Sehingga makanya seorang leader itu pandangannya harus luas, ya. Harus ibarat mata angin itu memandang dari arah timur, barat, kemudian utara dan selatan, sehingga komprehensif dalam membuat kebijakan. Kemudian keberanian, ya. Sebuah tim dalam perusahaan akan menghadapi banyak masalah yang menghadang. Oleh karena itu, leader harus berani dan memahami kapan waktu untuk mempertahankan dan melakukan hal yang dianggap benar serta mampu menghadapi masalah. Berani, ya, seorang leader harus berani mengambil keputusan yang tepat. Dan itu adalah keputusan yang dianggap benar, ya. Dan itu harus berani memang seperti itu. Kemudian yang keempat, mampu membuat keputusan. Nah, ini, ya. Setiap permasalahan pasti ada solusinya. Ini seorang leader harus berani membuat keputusan dengan pertimbangan untuk kebaikan bersama. Dan hal itu untuk memberi pengaruh yang besar dalam sebuah tim. Jadi nanti dalam sebuah komunitas, jika memang ada suatu masalah yang sekiranya itu harus segera diselesaikan, maka seorang leader harus mampu membuat keputusan dengan cepat. Nah, itu kurang lebihnya yang bisa saya sampaikan terkait leadership, ya. Nanti kita pasca ini kita bisa sharing-sharing bagaimana tentang pengembangan leadership itu, ya. Leadership seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, teman-teman yang tergabung di YouTube ataupun yang ada di Demak di sekitarnya ataupun di Blora juga, ini teman-teman aku yang ada di Blora yang mungkin join di YouTube. Nah, teman-teman yang sore hari ini ikut sesi sharing kita, ngajuin pertanyaan dan nanti pertanyaannya dijawab, akan ada aku kasih 5 deh ya, 5 kuota Smart Friend, nanti bisa dimanfaatkan untuk teman-teman dan akan aku umumin di akhir sesi ini siapa-siapa yang akan dapat. Silahkan nanti aku akan coba cek di YouTube, udah ada pertanyaan yang masuk apa belum, ini buat Mas Untung yang akan kita sharing-sharingkan gitu ya. Oke, tadi jika membahas tentang leadership, jadi seorang pemimpin itu harus berani mengambil keputusan. Iya, harus berani mengambil keputusan. Kalau tidak bisa mengambil keputusan dengan cepat, dengan sigap, maka nanti anak buahnya atau timnya akan goyah gitu ya. Nah, dan di sini tidak semua orang itu memiliki jiwa leadership. Makanya di dalam pengembangan komunitas, di dalam pengembangan leadership itu adanya satu komunitas itu cukup penting ya, itu bisa melatih jiwa kepemimpinan kita gitu. Dan kapan-kapan nih Mas Untung kita bisa adain ini ya obrolan tentang kepemimpinan ini lebih lanjut ya, karena ini waktunya juga terbatas, jadi kita mungkin hanya istilahnya kalau itu buah kita hanya mengupas kulitnya aja ya, belum sampai makan buahnya gitu. Iya, jadi kalau misalnya ditanya apa sih tujuan dari kita membahas kepemimpinan atau pelatihan kepemimpinan ini, supaya teman-teman semuanya yang ada dan tergabung di komunitas ini memiliki mindset dan kompetensi yang tepat sebagai pemimpin yang efektif. Karena ada juga yang jadi seorang pemimpin itu tapi nggak efektif gitu ya Mas Untung ya. Jadi istilahnya leader ini hanya sebuah jabatan aja yang dia dapetin, tetapi tidak mindsetnya, tidak jiwanya itu belum dapat gitu kan. Ada yang memang dia berjiwa pemimpin, ada yang dia pemimpin hanya sekedar jabatan aja gitu kan ya Mas Untung ya. Nah, dengan ikut komunitas, ikut organisasi, maka dengan sendirinya jiwa leadership kita itu akan terasah gitu. Bagaimana kita dituntut harus bisa mengayomi tim kita, bisa mengarahkan tim kita seperti itu, ya. Lalu juga tujuan dari obrolan atau membicarakan kepemimpinan ini adalah
kita bisa membawa perubahan dan mencapai tujuan dari satu organisasi itu gitu dengan istilahnya manajemen kepemimpinan yang kita miliki gitu. Oke, ini sepertinya ada pertanyaan, coba aku tanyakan gitu ya. Oke, ini sapaan-sapaan dari teman-teman semuanya, alhamdulillah. Ada, oh Mas Purwanto juga udah gabung, ini banyak banget nih. Oke, ini belum ada pertanyaan sepertinya, ini baik. Oke, ini ada pertanyaan nih dari Solikul Hadi. Mas Solikul Hadi ini Mas Untung mungkin kenal? Ya, teman saya di Demak. Ya. Oke, dari teman Demak ya. Nanti dibagi deh ya ininya kuota Smart Friend-nya. Ini bagaimana setelah pandemi berakhir? Apakah pengembangan komunitas bisa dilakukan dengan momen besar dalam event-event penting seperti mungkin Hari Jadi Demak dengan lomba-lomba yang kreatif atau mungkin bisa nggak kira-kira nih ketika nanti selesai pandemi kita ngadain event-event seperti itu gitu. Ini Pak Dani masih ada di lokasi kah? Masih dong. Pak Dani ini pertanyaannya. Ya, gimana? Pak Dani, kalau ini pertanyaannya saya arahkan ke Pak Untung kayaknya belum tepat karena Pak Untung baru hari ini kan. Iya. Jadi ini pertanyaannya untuk Komdev aja deh. Bagaimana setelah pandemi berakhir, apakah pengembangan komunitas bisa dilakukan dengan momen besar, event besar maksudnya ya? Misalnya event untuk Hari Jadi Demak dengan lomba-lomba mewarnai, lomba-lomba kreatif bagi warga Demak, bisa nggak? Ingat kan kayaknya kita Smart Community pernah ngadain event support 17 Agustusan juga pernah ya Pak Dani ya? Betul. Jadi sangat memungkinkan ya teman-teman apabila, jadi saya cerita aja sebelum pandemi. Jadi sebelum pandemi support dari Smart Friend Community dan Komdes Smart Friend kepada region atau kota kabupaten yang sudah ada Smart Friend-nya itu kita berkomitmen gitu ya. Nah, kami memang di Jakarta di sini, tapi tim Smart Friend itu kan ada juga di seluruh Indonesia, termasuk di Demak juga ada. Jadi kalau ada event-event momen-momen besar atau program-program besar di kabupaten kota yang bisa kita support, kita sangat mendukung sekali. Salah satu contoh success story yang pernah kita lakukan tahun 2015 itu di kota Tangerang Selatan. Ada program pemberdayaan taman bacaan masyarakat berbasis digital. Kita lakukan program tersebut selama kurang lebih 6 bulan dan akhirnya kita mendapat penghargaan dari pemerintah Indonesia dalam MDG Award ya, waktu itu tahun 2014 tahun 2015. Kemudian di Kabupaten Bandung Barat, kemudian di Malang, banyak banget ya. Jadi sangat memungkinkan. Nah, makanya kita berdoa dulu nih, moga-moga COVID segera selesai supaya kegiatan community development dan pemberdayaan komunitas kita bisa berjalan lagi nih secara efektif langsung ke masyarakat ya. Nggak cuma virtual gini. Kalau virtual gini lama-lama capek juga ya. Oke, itu aja. Makasih. Ya, makasih Pak Dani. Jadi itu tadi penjelasan dari Pak Dani ya. Harapannya ini cukup memuaskan bagi teman-teman warga Demak yang ikut join pada kesempatan sore hari ini. Jadi salah satu keuntungannya kita join di Smart Friend Community ini adalah kita bisa ngusulin program-program ataupun ide-ide, punya ide lomba apa. Misal nih ya, kita nggak harus selalu sendirian, geraknya hanya Smart Friend Community sendirian, enggak, tapi kita bisa join sama komunitas lain. Contohnya kalau di Cepu, di Blora, di Kabupaten Blora kemarin kami di sini seringnya event baksos ya, kita santunan anak-anak yatim itu kita gandeng KPYC, Komunitas Peduli Yatim seperti itu. Terus juga beberapa komunitas lain kita gandeng karena kalau kita gerak sendirian kita bisa, tapi kalau kita bareng-bareng itu akan semakin hebat. Saya rasa gitu ya. Oke, apakah ada pertanyaan lain ini? Coba aku cek lagi di ini ya. Di YouTube. Oke, sementara itu belum ada pertanyaan lanjutan lagi. Ini Bang Hatta Bang Hatta gabung. Selamat ulang tahun ini untuk Bang Hatta kami sampaikan ya. Oke, lanjut untuk Pak Untung. Ini pertanyaannya kali ini akan saya arahkan ke Pak Untung. Menurut Pak Untung sendiri, pemimpin yang baik itu apakah perlu mengadakan kaderisasi? Apakah kaderisasi ini penting untuk menunjang kepemimpinan yang lebih berkelanjutan?
Kalau menurut saya ya penting ya. Kaderisasi itu kan bagian dari kita menyampaikan, meneruskan estafet kepemimpinan kita ya. Jadi tidak mungkin misalnya dalam sebuah organisasi kita tidak mungkin jadi ketua terus ya, nggak mungkin ya. Jadi ketuaan nanti ya. Ketuaan nanti Pak. Jadi harus ada regenerasi. Regenerasi itu yang paling bagus itu ya dari kaderisasi. Seperti itu ya. Jadi misalnya saya dulunya itu kan kuliah itu kan ikut PMII ya, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia di kuliah. Dan memang manfaatnya sangat besar sekali ya. Di situ ada kita di kader diberi materi-materi yang luas ya, kepemimpinan ya, ke-NU-an dan sebagainya, keindonesiaan ya, itu menjadikan kita pengetahuan kita lebih luas ya. Bahkan salah satu dosen saya ya, yang dulunya juga wakil Bupati Demak, kemudian jadi Bupati Demak, dan terus akhirnya meninggal juga ya karena sakit, pernah bilang bahwa kesuksesan ya itu 70% itu diraih dari organisasi. Jadi kuliah itu ilmu dalam sebuah perkuliahan itu hanya sekitar tadi 30%. Sisanya itu di organisasi ya. Kita mengembangkan bakat, mengembangkan diri kita itu di organisasi. Dan alhamdulillah saya sampai sekarang itu ya masih aktif di organisasi ya, macam-macam ya itu. Di Ansor, di NU ya. Kemudian dulu pernah juga di Karang Taruna ya. Macam-macam lah. Dan kita teman kita, sahabat kita, komunitas kita akan menjadi banyak. Jadi penting kaderisasi ya untuk tadi meneruskan estafet kepemimpinan. Itu dari saya. Iya. Ya, di mana kita nantinya harusnya naik level ya Mas Untung ya. Istilahnya misal dari kepemimpinan kecamatan, naik level lagi kabupaten ke tingkat provinsi dan seterusnya gitu. Jadi ada naik levelnya pun kalau misalnya ini komunitas kita kebenaran ada di Leaders Smartphone Community nih. Awalnya mungkin Mas Untung di Demak, terus nanti juga mungkin ketika nanti ada pergantian koordinator se-Jawa Tengah bisa nih kayak gitu ya. Jadi estafet kepemimpinan ini harus terus berjalan gitu ya Mas Untung ya. Iya betul. Iya betul. Baik. Kaitannya dengan leadership skill nih, Jadi skill memimpin ya. Apakah istilahnya dalam leadership skill ini bisa melatih kita untuk jadi lebih disiplin, Mas? Menurut Mas Untung gimana? Apakah dengan belajar leadership kita bisa juga lebih belajar untuk berdisiplin diri? Bisa juga sih seperti itu. Tapi disiplin itu menurut saya itu dari ini ya, dari hati ya, dari diri kita sendiri ya. Kita ingin disiplin apa enggak seperti itu. Dan terkadang itu disiplin tuh perlu dipaksa. Contohnya ini contoh di Demak sendiri ya, di lingkungan pekerjaan saya. Ini mulai tahun 2021. Ini kan untuk absensi guru PNS itu kan menggunakan fingerprint. Ini mulai tahun ini. Itu kan mau nggak mau ya, sekolahan yang belum ada fingerprintnya ya harus fingerprint ya di sekolahan ataupun kantor terdekat. Nah ini bagian dari apa ya? Ini disiplin yang harus dipaksa ya. Jadi terkadang agar menjadi kebiasaan itu awalnya dipaksa dan nanti akan menjadi kebiasaan. Terpaksa. Ya. Awalnya dipaksa, akhirnya menjadi terpaksa. Iya. Gitu. Iya sih, kadang-kadang juga kalau misalnya ada juga seseorang memiliki jiwa leadership tetapi dia tidak memiliki jiwa kedisiplinan. Ada Bang, ada yang kayak gitu. Tapi karena dia sudah menjabat sebagai seorang pemimpin, jadi mau nggak mau dia harus dipaksa dan terpaksa harus disiplin. Kenapa? Karena kalau
pimpinannya itu tidak memberi contoh yang baik, bagaimana anak-anaknya bisa menjadi baik gitu kan. Kan katanya kalau kita sudah menjadi seorang leaders, jadi seorang pemimpin kan kita juga harus memberikan contoh yang baik bagi bawahan kita gitu kan ya. Ya, ini ada Bang Abdul Ghafur. Event apa aja yang bermanfaat saat pandemi seperti ini? Event-event apa saja yang dapat kita kembangkan saat pandemi seperti ini? Oh, tentu banyak sebenarnya. Jadi itu satu pertanyaan yang istilahnya kita sendiri yang bisa menjawab. Bang Ghafur di situ kira-kira punya ide apa, ide pengembangan apa yang saat pandemi ini kira-kira bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitar, misalnya nih bagi-bagi masker atau mungkin juga virtual meet seperti ini, seminar-seminar kesehatan itu juga bisa gitu ya. Kalau dari Mas Untung sendiri mungkin ada ide. Ini ada pertanyaan nih, event apa nih kira-kira yang bermanfaat ketika pandemi seperti ini? Event bermanfaat, itu bagi-bagi kuota itu bermanfaat. Karena itu bermanfaat ya. Baginya di lingkungan sekolah ya, di SD atau di SMP, SMA itu kan mau nggak mau ini kan sekolahnya itu kan virtual ya, virtual. Yang SMP, SMA. Kalau SD ini masih yang hanya WA. Kalau SD sementara yang bisa itu WA. Kalau SMP, SMA itu kan bisa pakai Google Classroom atau yang lain sebagainya. Saya rasa bantuan kuota ya ataupun mungkin kartu perdana itu bisa bermanfaat untuk adik-adik kita yang masih sekolah. Iya, dan ini smartphone sebenarnya juga ada program seperti itu loh Mas Untung. Kemarin aku baru baca dari yang smartphone community Pati itu Mas Yanto namanya leader smartphone kita yang di Pati ini juga nge-share di grup bahwa kita kalau nggak salah kali ini programnya Cek. Sepertinya Mbak Kristi ini ya. Beneran ada. Jadi ini salah satu kemanfaatan Mas Untung. Sekarang kan di Demak udah ada Mas Untung nih yang jadi leader smartphone. Nanti bisa menjadi perpanjangan tangan untuk menginformasikan ini ke teman-temannya. Tetapi ya by proses ya istilahnya, nggak bisa langsung sekolah misalnya MIX gitu ya, Madrasah X kita daftarin terus besok paginya meluncur, itu enggak, tetap kita by proses dulu di pusat gitu ya. Ya, mungkin itu baik. Mas Untung, sebelum kita tutup sesi ini mungkin ada conclusion atau mungkin pesan-pesan dari saya Mas Untung berkaitan Mbak Kristi, dengan kepemimpinan. Baik, saya ada tambahan dikit ya. Ini sharing tentang prinsip-prinsip kepemimpinan ini sebelum ditutup sama Mas Untung ya. Jadi teman-teman, ini karena topik yang menarik sekali dan belum pernah sebenarnya Mas Untung nih kita ngomongin khusus tentang leadership juga nih. Dari seri-seri biasanya kita ngomongin konten, digital marketing dan sebagainya ya. Jadi ini ada 3 prinsip kepemimpinan yang selama ini saya praktekkan dan saya gunakan ya. Yang pertama, kita punya prinsip kepemimpinan dari Rasulullah ya teman-teman. Singkatannya itu apa? SAFT. Nah, udah pada hafal pasti ya. Sidik, amanah, fatonah, tabligh. Betul nggak? Nah, ini yang harus kita terus amalkan. Sidik itu benar, amanah yaitu menjaga amanah, fatonah itu harus cerdas ya, pemimpin harus pinter gitu supaya bisa mengambil keputusan di saat yang sempit. Dan kemudian tabligh yaitu menyampaikan, harus komunikasinya harus bagus, harus berani berbicara dan sebagainya. Yang kedua itu adalah prinsip kepemimpinan dari Ki Hajar Dewantoro. Nah, ini sudah pada hafal juga nih. Ing ngarso, sing tulodo, di depan memberikan contoh, ing madya mangun karso, di tengah kita membangun harapan, dan tuturi handayani, di belakang itu mendorong kemajuan dari member-member kita. Nah, yang ketiga adalah prinsip kepemimpinan dari Jack Welch. Nah, ini Jack Welch ini CEO dari General Electric yang udah
lama banget memimpin General Electric, membuat GE menjadi salah satu perusahaan terbesar di dunia. Nah, ini ada 2 prinsip kepemimpinan yang tadi terkait sama pertanyaan yang tadi. Menurut Jack Welch, pemimpin itu kerjaannya 2. Yang pertama driving change atau mendrive perubahan. Jadi seorang pemimpin harus mampu mengupayakan perubahan yang lebih positif gitu ya. Nah, yang kedua adalah develop people. Nah, driving change, yang kedua develop people. Harus mampu mengembangkan, membina people atau orang ya, seperti termasuk tadi kaderisasi dan sebagainya. Oke, itu saja sharing dari saya. Silahkan, mungkin Mas Untung bisa memberikan. Belum selesai. Yang terakhir dari Maxwell ya. Maxwell. Yang terakhir tadi, Jack Welch. Jack Welch ya. Ya, oke, makasih. Soalnya oke, makasih Pak Dani sharingnya. Sama-sama. Jadi dari tiga orang hebat ya, yang satunya dari ini kalau kita Muslim istilahnya inian kita ya, Rasul kita dari Rasulullah. Yang kedua ini orang hebatnya Indonesia. Menurut Ki Hajar Dewantoro, dan yang ketiga dari dunia barat nih ya, Jack Welch gitu ya. Oke, nanti lain waktu ini Pak Dani akan kita undang secara khusus untuk membahas lebih detail tentang kepemimpinan ini. Oke Mas Untung, mungkin ada ini penutup yang akan disampaikan kepada seluruh teman-teman ini mengenai leadership. Oke, terima kasih. Jadi leadership menurut saya bahwa seseorang itu harus mampu menjadi pemimpin ya, minimal itu adalah pemimpin untuk dirinya sendiri ya. Jadi dan kepemimpinan itu harus selalu diteruskan ya, ada estafet kepemimpinan. Makanya kita harus selalu mengembangkan diri ya untuk meningkatkan kompetensi diri kita masing-masing. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Untung atas waktunya, Pak Dani Ahyar atas sharing dan sambutannya, juga terima kasih kepada Pak Rinaldi yang selalu memotivasi kami dan seluruh teman-teman, juga Mas moderator moderator ya, kepada kesempatan sore hari ini ya. Mas Ade, makasih, dan seluruh teman-teman leader Smartfren Community seluruh Indonesia yang sudah gabung. Terima kasih juga Yogi Sulistyo dari Blora yang pada kesempatan sore hari ini sudah menyapa atas gabungannya semua di event launching Smartfren Community Kabupaten Demak. Sampai ketemu di lain waktu. Insya Allah nanti tidak hanya di virtual ya, tapi ketemu di dunia nyata gitu. Insya Allah saya juga beberapa kali akan datang ke Demak. Pak Untung ya, siap-siap kita makan-makan bareng. Siap. Ya, dan sekali lagi teman-teman terus bersemangat, mari kita bersinergi membangun bangsa. Akhirnya saya dan Kristi Yuwana yang bertugas pada kesempatan sore hari ini mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda semuanya. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam, terima kasih Mbak Kristi, Mas Untung, Pak